Menurut kalian berdua deh, Oke. HTS itu apa? Gua tuh punya Untuk memastikan apakah rasa yang gua rasain itu dirasain sama. Aduh ya Tuhan. Emang perindapan anjing. Aduh, kopi perindapan. Bigas. Oke. Halo guys, welcome to Badut. Oke guys, jadi kali ini pembahasan kita terkait percintaan apaan tuh? yang lagi Cinta jadi mulu, anjing. yang lagi jadi sorotan di mata kaum Hawa dan kaum Adam dan kaum Hadam. Anjing. Apa tuh? Adam Mbah Dukun. Asik. Nah, kita akan membahas tentang HTS, hubungan tanpa Status. HTS. Menurut kalian semua nih, menurut kalian berdua deh, Oke. HTS itu apa anjing? HTS itu cuma terkait statusnya kah? Karena belum ditembak? Atau karena interaksinya belum terlalu intens kah? Atau yang merasa digantung itu masih terbilang HTS? Atau gimana sih sebenarnya HTS itu apa sih? Menurut gue ya bang ya, HTS itu adalah kondisi di mana seseorang takut akan resiko yang ada di dalam status ya. Gitu loh, makanya lu dapat benefit ini anjing gitu loh. Lu bisa cipok, lu bisa ciuman, lu bisa peluk-pelukan, tapi tanpa ada status itu bangsat anjing. Oh itu bangsatnya menurut lu ya. Kalau menurut lu gimana HTS? Kalau dari gua, Dari Kejauhan buram. monyet. oke, kalau dari gua seperti namanya hubungan tanpa status. Kita jalan staycation tanpa status itu kayak ada yang tanggung, ada yang kurang. Iya. Dan ada kalanya biar lebih afdol gitu. Kenapa sih gak ada statusnya gitu? Kenapa sih gak ada Kepastiannya gitu? Iya. Ya menurut gua kayak kurang aja gitu. Goreng. Oke, kalau menurut gue pribadi nih, HTS itu di mana dua manusia saling keterkaitan satu sama lain tanpa adanya status yang jelas, Ya, yang sudah dipastikan dan sudah disepakati oleh kedua pihak gitu ya. komitmen lah ya. Nah, jadi kalian pernah ini gak sih, pernah kayak dengar curhatan teman atau apa yang gue lagi HTS nih, Ya. gue kayak suka sama seseorang dan gue udah confess tapi gue belum berani nih nembak atau gimana? Menurut kalian itu langkah yang tepat tuh apa sih untuk orang itu? Kalau dari gua langkah untuk memberi confess apa nih? Iya, confess. Yang pertama lu Beri kepastian lah. yakinin ke dia bahwa gua tuh punya Bang, kambuh bang. punya rasa percaya ke lu, terus punya effort ke sayang. lu, punya rasa sayang ke lu, punya rasa cinta ke lu, dan seharusnya gue berani mengatakan hal itu. Nah, berarti terkait keberanian ya, Iya, terkait keberanian keberanian. untuk mengungkapkan apa yang udah dirasakan. Ya, walaupun itu kan persetujuan dua belah pihak kan kalau status itu. Iya. Ya kalau semisal dari sisi cowoknya aja nggak bisa dibilang pacaran, nggak bisa dibilang Iya, kita benar. punya hubungan. Egois anjing jatuhnya. Iya, paling kayak cuma ya gue suka aja gitu. Ya, gua cuman mengagumi aja gitu loh. Gue cuma suka tapi untuk memiliki tuh nggak tahu Susah, gitu. ya, Ya, nggak ya. tahu gitu loh. Ibaratkan lu seekor singa, lu mau ngeburu seekor gajah. Iya betul. Tolol anjing. Lu punya rasa, lu punya cewek, confess. Nah, Gitu kan harusnya. Bukan tai gitu. Bukan tai. Confess. Kalau dari gua ya, HTS tuh bisa dibilang sama aja kayak pacaran. Cuma untuk orang-orang yang terlalu nyaman di zona HTS ya, mereka tuh menganggapnya tuh ada sesuatu yang beda, cuma ya udah biarin aja. Iya betul. Oke. Pertanyaan deh buat kalian semua nih pejuang HTS ya. Kalian yang lagi HTS dapat perhatian, ditanyain udah makan belum, atau bahkan saling jemput menjemput, main bareng gitu ya kan, itu apa bedanya sih sama pacaran? Iya betul. Gak ada bedanya kan? Iya betul. Cuma lebih besarnya dominan di laki-laki ingin adanya pengakuan. Iya betul. Gue gak sih? Kayak Itu misalkan pasti.
aduh anjing gue udah ngejemput lu, gue udah ngebayarin makan lu, bahkan Udah effort lebih. udah gitu ya. effort gitu loh, kok nggak ada kepastian sih, Iya, betul. kok nggak ada statusnya, ini gue dianggap apa sebenarnya. Dan Iya, ketika iya. si cewek ngebuat, biasanya kan cewek ya yang suka Iya, nyari iya. gara-gara Betul, gitu. betul. Entah itu trauma atau tragis. Nah, Iya, iya, betul. yang sering bikin gara-gara tuh si cowoknya mau cemburu juga kayaknya anjing gue Gua siapa? gue siapa Iya, gitu iya, loh. betul, betul. Lu apaan sih gitu, gue punya rasa Iya, gitu, betul, cuma betul. kenapa kayak gini bang. Dan nyaris kebanyakan ketika seseorang itu merasa bahwa dia belum memiliki status, dia akan jauh lebih mudah untuk berbuat semena-mena terhadap. Ya, betul. Kenapa sih bang? Lu asam lambung apa gimana? Curhat. Jadi menurut gua status itu hanya sekedar formalitas yang mungkin bisa jadi Kameramen ikutan anjing. kameramennya asam lambung juga anjing. Bangsat. Jadi sebenarnya gini, status itu menurut gua penting gak penting sih. Ya. Pentingnya ya karena untuk memastikan apakah rasa yang gua rasain itu dirasain sama. Aduh ya Tuhan. Emang perindapan anjing. Aduh, kopi perindapan. Apakah status itu bisa dipertanggungjawabkan apa tidak gitu. Ketika kita berstatus sama seseorang, tentunya kita juga harus mempertanggungjawabkan keterikatan tersebut. Ya. Kalau misalkan kitanya belum bisa memastikan gue sayang doang, apa suka doang, apa udah cinta sih ke orang ini gitu kan. Betul. Nah, ketika status itu udah mulai ada, udah mendapat kepastian segala macam, itu akan jauh lebih sulit untuk berbuat semena-mena. Beda halnya ketika kita HTS. Kalau HTS itu biasanya orang tuh kayak masih semena-mena, kayak masih ngedeketin cewek lain lah, atau masih ngedeketin cowok lain. Karena apa? Karena dia merasa kalau ya gue belum punya status apa-apa, gue belum punya keterikatan apa-apa sama salah satu orang gitu kan. Istilahnya gue cuman temen di Nah. dia lah gitu. Makanya pesen gua untuk orang-orang yang masih suka ngegantungin cewek atau ngegantungin cowok, segera kasih kepastian. Kalaupun belum nembak, setidaknya pasangan lu tuh tahu apa yang lu rasain gitu. Jangan Dan- sampai lu berbuat kayak semena-mena. Lu tuh kadang Bidadari kadang anjing. iya kadang ngerasa bahwasannya orang ini spesial dan kadang diacukan cuma karena terbatas oleh status. Jadi status itu cuma sekadar formalitas untuk mengaitkan antara gua tuh suka sama lu suka sama gua juga enggak gitu. Kalau lu suka juga ya udah tembak aja Yang langsung kalau gitu kan. meskipun emang nggak suka ya lebih baik ngomong lah. Jangan Betul, nyuruh betul. si lawan bukan lawan bermain ya, si Lawan bicara. lawan jenisnya ini, Oh, iya. lawan jenisnya ini itu dibikin menjauh secara perlahan oleh dirinya sendiri. Nah, gitu. Padahal si pelakunya ini tuh emang nggak mau sama dia tuh, tapi Iya. dia gengsi buat Betul. ngungkapin karena yang ada di dalam otak, aduh gue nggak mau nyakitin dia, gue nggak mau bikin hati dia sakit dengan ucapan gue. Padahal perilaku lu kayak anjing, tau gak sih? Ya betul. Gitu loh. Terus juga kadang ada orang yang mikir bahwasannya ketika gue belum punya pacar, gue belum belum harus bertanggung jawab untuk menanggung perasaan yang orang lain rasakan, sehingga belum misalkan lu nih confess ke cewek lu nggak punya perasaan yang sama kayak lu, tapi karena dia masih kayak butuh dan dia merasa bahwa gue belum ada gantinya lu, Iya. dia berbuat seolah-olah ngasih feedback ke lu, padahal hatinya masih buat orang lain. Itu sakit banget, bro. Bener gak? Ya betul. Jadi kayak Kayak Apa ya? Kamu tuh cuma rumah singgah. nah HTS Jangan berharap lebih. Rumah Jangan singgah. berharap pada hatiku yang rusak. Anjing. Jadi kayak oh ada cowok nih yang deketin gua gitu kan. Ada cowok yang deketin gua. Dan gua lagi di posisi dimana gua lagi terpuruk nih, lagi putus atau apa gitu kan. Lagi merasa kesepian. Nah, ya. ini cewek pasti pikir kayak ya udahlah, dicoba dulu sama yang ini. Betul. Lah, dicoba. Kalau nggak cocok, tapi dia udah ngasih feedback yang seolah-olah dia ngasih harapan atau ngasih ya istilahnya ngasih timbal balik ke cowok itu, terus cowok itu merasa oh dia juga kayaknya punya rasa yang sama deh. Ternyata kan enggak. Itu Iya, malah iya. nyakitin doang kan? Iya, iya, Ya kan? Nah, Oke. kayak gitu. Mungkin Oke. lanjut deh, Pak Ido. Oke, kalau dari gua, semisal lu misalnya ya, gimana ya? Apa sih? Gini, gua dialami oleh gua sendiri, HTS juga enak banget. Ketawa anjing. Kita tuh punya seolah-olah punya batasan, punya tembok antara gua sama lawan jenis gua, dan itu dirasakan sama gua. Terus selebihnya
ya sebagai laki-laki kita ngasih effort lah, masih ngasih effort, masih ya membuat dia percaya sama kita. Cuman kalau betul. apa namanya, kalau dia nggak memberikan feedback ke kita, ngerasanya cuma-cuma ya? Iya, cuma-cuma. Sia-sia aja. Gue juga kepikiran bakal ngilang atau apa, tapi nggak dulu kalau sekarang. Ya betul. Ya. Karena ada beberapa hal yang mungkin masih dipertahankan. Iya betul. Nggak dulu kalau sekarang. Karena gue nyari pasangan tuh ada niat gitu. Nggak semena-mena gue buat main-main doang. Ya walaupun main ada gitu, cuman jalan gitu loh. Ya menurut gue, semisal gue masih diginin aja, ya udah. Laki-laki mana sih bro yang begituin nggak sakit hati, Fakta ya, gitu. fakta tentang cowok. Sangat. Fakta tentang cowok adalah cowok tuh bisa menghilang secara misterius. Betul. Secara tiba-tiba. Tapi ketika ada hal yang menyakiti si cowok masih bertahan, intinya lu spesial. Nah, itu lu tuh berarti beda dari yang lain. Lu beda dari yang lu Lu punya hal yang si cowok ini tuh pengen dapat dari lu. Betul. Atau bahkan dia kembangkan di hubungan itu tuh. Tapi kalau misalkan cowok yang emang udah nggak suka, dia bahkan bisa hilang tiba-tiba. Nah, istilahnya ngeghosting ya. Nah, itu istilahnya ngeghosting. Oke, ngomong-ngomong soal effort nih ya. Oke. Ya, tadi udah disinggung oleh Bang Ido nih. Oke. Kepalang kedenger gitu effort. Jadi idealnya menurut kalian terkait effort ini tuh apa ketika kita suka sama orang nih? Tapi kita tuh belum punya status. Oke. Effort yang ideal tuh seperti apa? Kalau dari gua, effort yang dikatakan effort tuh usaha ya kan? Iya. Usaha. Ya yang pertama menurut gua contohnya adalah kita jemput dia, kita antar dia pulang, kita jajanin dia, ataupun walaupun apa namanya, uang kita sedikit gitu kan. Mungkin dari Ido bakal banyak nimbul kontroversi ya. Iya. Pendapatnya cuma ya nggak apa-apa, pendapat pribadi dong. Pendapat gua bro gitu loh. Jadi semisal walaupun si ceweknya tidak menganggap itu effort karena kewajiban seorang laki-laki, cuman ya istilahnya Ya, namanya menghargai usaha. lah. Ya. Karena cewek tuh kadang berpikir gini loh bang, lu jemput gue udah seharusnya udah sebuah keharusan. Lu jajanin gue, lu ngajak makan, lu ngajak jalan gue udah seharusnya ngejajanin. Cewek terkadang nggak gitu, itu Iya, betul. nganggepnya suatu kewajiban gitu. Iya. Tapi kadang ada di mana fasenya dia tuh nggak ngehargain. Betul. Iya, gitu loh bang. Dan beratnya di titik cowok itu ketika uangnya udah dipakai kemana-mana dan gue mau ketemu lu, cuman lu nya banyak minta, banyak apapun itulah yang menyusahkan cowok lu, itu menurut gue gak seharusnya dilakukan. Lu gak banget sih Nyet. Iya, lu gak banget sih Nyet gitu loh. Ya menurut gue pentingnya menghargai cowok ataupun cewek ya. Misalnya cewek ada yang effort lebih ke cowoknya, ada yang ngejar segala macam. Itu timbal baliknya. Iya, perlu feedback gitu, yang walaupun nggak star gitu loh. Kita nggak nganggap hal itu harus dibalikin Ya, dengan betul, materi betul. atau bahkan lu harus ngejemput gua balik, nggak Betul. Seenggaknya lu ngehargain dengan cara terima kasih gitu loh. Kata terima kasih ini tuh konkret. banyak artinya. Dengan tindakan lah atau bahkan dengan ucapan sekalipun gitu loh. Iya, dan Terima kasih intinya. pada dasarnya cewek itu memang makhluk yang harus dispesialkan. Dia ingin dimengerti, dia juga ingin ini tarik garis bawahnya, dia ingin dilayani, tarik positif ya. Betul. Ingin dilayani. Dan terkadang ada beberapa cewek yang dia lupa bahwasannya effortnya cowok itu nggak cuma apa yang dia lihat. Betul. Seperti gini deh, contohnya, lu jalan sama cowok lu dibayarin, lu dijemput, lu dikasih makan atau enggak lu nonton dibayarin segala macam lah. Itu tuh dibalik effortnya dia yang ngebayarin itu, lu lihat lagi effort di belakangnya. Nah, uang yang dihasilkan tuh dari mana? Apakah dia bekerja? Dan itu penuh perjuangan. Kadang cewek tuh mikirnya bahwa ya udah, orang cowok gue banyak duit, ya itu banyak duit dia nyari dari mana? Dia juga pasti usahakan di balik itu. Iya. Tapi gini, entah dia nabung 1 minggu baru main sama dia ya. nah kayak gitulah intinya, apapun prosesnya memang di belakangnya tuh ada perjuangan gitu. Tapi yang gue garis bawahi di sini, ada juga beberapa cewek yang dia memiliki effort juga untuk meluangkan waktunya untuk ketemu pacarnya yang sibuk. Yang kayak ya contohnya misalkan pacarnya lagi kerja nih,
Ya. nyempetin waktu. Terus nyempetin waktu buat dateng lah, atau enggak tanpa ngabarin dia tiba-tiba ngasih surprise datang ke tempat kerja cowoknya. Nah itu tuh salah satu feedback kalau menurut gua. Nah, betul. Itu bukan hal yang dituntut, tapi dia tuh aware dan dia sadar akan ternyata cowok gua juga butuh kayak disurprisein, cowok gua butuh kayak kehadiran gua gitu. Dan dia melakukan itu dengan ketulusannya dia gitu. Bahkan ya ada satu kasus contoh ya, temen gue ya. Dia effort lah seenggaknya ya, cuma emang jalannya kayak anjing. Jalannya kayak tai emang. dia punya duit 50.000 Depok. Ya udah gak enak nih anjing. Depok. Dapat 300.000 dar. Pakai jalan ceweknya anjing. Itu Tapi gak apa-apa menurut gua itu usaha namanya, walaupun itu duitnya usaha. harum. Iya. Bapak anaknya kasihan dibayarin pakai haram. sama bapak yang dikasih makan duit hasil keringat sendiri, sama pacar yang dikasih makan duit haram anjing. Sorry kalau lu pada kesinggung, sorry. Ya nggak apa-apa itu Ya, nggak usaha. apa-apa, itu usaha. Emang jalannya kayak anjing ya. emang ya. Iya, Cuman usaha kan beda-beda. Ya, cuman jangan Usahakan tobat. Usahakan tobat. Cuman jangan dijadikan keseringan gitu, jangan dijadikan Tapi itu kebiasaan jangan dimaklumi gitu. lah, ini jangan dimaklumi ya. Terlepas dari manapun uang itu berada ya, itu kan pasti diiringi dengan usaha. Gitu. Betul. Oke, mungkin kata-kata nih untuk HTS sebagai penutup kali ya. Dari Bang Ido deh. Kata-kata dari gua, HTS. Anjay. Dengan artinya HTS, lu gak bakal maju njeng. Wih. Dah. Dari gua, kalau dari gua sendiri sih HTS ya, hubungan tanpa status. Siapapun berhak untuk menentukan atau enggak menetapkan kapan nih dia waktu idealnya dia untuk memilih atau untuk kayak memastikan bahwasannya ini perasaan gua tuh mau dinyatakan gitu. Kapanpun itu terserah lu. Tapi jangan sampai menyepelekan perasaan pasangan kita sendiri. Betul. Kadang HTS juga disalahartikan. Kayak kita udah ngerasa pacar kita atau pasangan kita udah ngerasa pasangan kita punya perasaan yang sama, tapi tanpa sadar lu ngulur waktu untuk mengungkapkan itu atau enggak bahasa gaulnya nembak lah gitu kan. Istilahnya. Nah, itu tuh jangan dibiasakan karena apa? Wanita itu butuh kepastian, men. Wanita itu butuh kepastian, wanita itu pengen apa-apanya jelas gitu. Apa-apa itu jelas. Ya. Jadi kalau misalkan udah sekiranya ceweknya udah confess, cowoknya juga udah confess, alangkah baiknya untuk diikat gitu satu sama lain gitu. Karena ketika kita udah dapet status yang pasti, kedepannya juga pasti jelas. Apa-apa yang perlu dipertanggungjawabkan kita tuh punya hak gitu. Karena kita merasa ya peran gue sebagai pacarnya. Tapi kalau HTS, Gue siapanya? nah, gue cemburu atau gue mengekang segala macam, pasti yang ada terlintas di otak kita tuh, Lu siapa nih? gue siapa anjing? Gue siapanya gitu. Makanya kasih ruang untuk dia mengungkapkan emosinya dengan bebas gitu. Dengan cara apa? Ya dipastikan bahwasannya lu tuh berhak loh karena lu pacar gue gitu. Oke, itu aja sih. Oke, mungkin dari gua ya. HTS adalah jenjang perkenalan. Dan ketika kalian ya, orang-orang yang menjalin HTS ingin naik level nih, ingin lebih berkembang, ya udah, bikin sebuah hubungan, bikin sebuah keputusan. Jangan sampai kalian stuck aja di situ dan kalian gak akan berkembang dengan jalur yang namanya HTS. Itu aja sih. Betul. Oke. Mungkin segitu dulu video HTS yang dibuat sama Badut. Bukan HTS dong. Oke, video podcast terkait HTS yang dibuat sama Badut. Mudah-mudahan kedepannya kita dapat konten yang lebih menarik lagi, yang mengundang atensi banyak dan kalian menyukai konten-konten kita. Dan kalau kalian ada saran kita harus ngebahas apa nih, nanti kita bikin Q&A di Instagram. Betul. Gitu loh. Nanti kalian jawab aja kalian mau dibahas tentang apa, atau mungkin kalian mau ngirimin history juga nggak apa-apa gitu loh. Kirim cerita lu nih tentang apapun hal percintaan, pertemanan lu gak. Atau enggak lu misalkan lagi merasa hubungan lu complicated dan lu pengen menanyakan dari pengalaman kita semua dan kita mau bahas di podcast kita selanjutnya, boleh banget nanti. Boleh. DM di Instagram kita Sarjana Badut dan see you di next video. Bye bye. Bye bye. Subscribe. Subscribe. Down.